Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas teks persuasi. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian teks persuasi, ciri-ciri teks persuasi, jenis-jenis teks persuasi, dan struktur teks persuasi. Pengertian teks persuasi. Persuasif adalah sebuah kata yang memiliki ejaan dan pengucapan yang sama sehingga dapat meyakini seseorang dalam menunjukkan ungkapan dan dalam menjual suatu produk yang dihasilkan. Persuasif juga dapat diartikan sebagai ungkapan kata sifat sehingga dapat mengubah kata benda atau sebagai kata ganti dan membuat kalimat menjadi lebih spesifik. Dengan demikian, kalimat persuasif adalah salah satu jenis kalimat yang biasanya digunakan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dan berisi kalimat permintaan. Kalimat ini juga dapat digunakan sebagai bahan promosi, tetapi dapat juga digunakan sebagai kalimat perintah yang dapat meyakinkan seseorang menjadi ungkapan instruksi secara langsung. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, mengandung bujukan, ajakan, atau imbauan yang diajukan pada pembaca. Bujukan, ajakan, atau imbauan yang dimaksud bergantung pada topik atau isu yang diangkat, bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, mengandung kalimat yang berisi alasan disertai dengan data maupun fakta. Data ataupun fakta yang dicantumkan digunakan untuk menambah keyakinan pembaca terhadap hal yang disampaikan penulis supaya lebih meyakinkan. Yang ketiga, memiliki kata-kata ajakan tersirat maupun tersurat. Kata ajakan tersurat bertujuan untuk mengajak. Contohnya seperti kata ayo, marilah, dan lain-lain. Sedangkan ajakan tersirat bentuknya berupa saran atau wujudnya tidak langsung. Yang ketiga, jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama, persuasi politik. Persuasi ini digunakan dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung di bidangnya. Yang kedua, persuasi pendidikan. Persuasi ini digunakan dalam bidang pendidikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Tujuannya tentu berkaitan dengan hal-hal pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi. Persuasi ini digunakan dalam bidang usaha. Digunakan untuk memperkenalkan produk barang atau jasa tertentu. Yang keempat, persuasi propaganda. Persuasi ini digunakan dalam kegiatan kampanye. Tujuannya agar pembaca ataupun pendengar menuruti ajakan yang disampaikan dalam kampanye. Baik, selanjutnya struktur teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu. Dalam struktur ini, berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas dalam teksnya. Yang kedua, rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas. Yang ketiga, pernyataan ajakan, berupa dorongan kepada pembaca atau pendengarnya yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Sedangkan yang keempat, penegasan kembali, menegaskan kembali pernyataan-pernyataan yang sebelumnya, yang dapat ditandai dengan kata demikian, dengan demikian, dan lain-lain. Nah, baik, itu tadi pembahasan tentang materi teks persuasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun salah ucap.